Halo guys, bertemu lagi dengan gue Channel Blue. Oke, kali ini bakalan gua bahas adalah unit-unit shooter, carrier, dan guardian. Karena kemarin ada yang nanya perbedaan unit-unit shooter, guardian, dan carrier itu apa. Jadi gue bakal jelasin dengan sedikit detail kali ini. Dan gue juga bakal ngebahas semut-semut apa aja yang buat akun-akun baru nih ya. Tujuan kalian akun itu harus kemana, shooter, guardian, atau si carrier ini. Oke, langsung aja kita bahas dari shooter. Shooter itu uh, kelemahannya dia lawan guardian, teman-teman. Jadi untuk player shooter itu dia bakalan lemah melawan player guardian. Kalau untuk carrier itu bakal lemah dia melawan smooth shooter. Tapi dia kuat melawan smooth guardian. Dan begitu juga sebaliknya kayak tadi gue jelasin, shooter itu lemahnya lawan guardian tapi kuatnya ngelawan carrier. Kalau untuk guardian itu dia kuat lawan shooter tapi lemah lawan carrier gitu. Nah, di sini bisa dikasih penjelasan sedikit di bagian ini. Nah, tuh. Dia meningkatkan serangan balasan terhadap semut penembak dan begitu juga si penembaknya. Meningkatkan serangan semut penembak pada semut pembawa. Jadi setiap shooter, carry, dan guard itu ada kelemahan-kelebihannya. Dan untuk kalian akun baru yang Neo Server, kalian gak usah bingung kalian mau main apa, main tipe apa. Yang gue saranin kalian itu harus pikirin dulu mau arah kemana nih, sambil ngelihat semut yang kalian dapetin itu apa. Jadi di tatasan semut itu kan ada namanya semut-semut oren ya. Bentar. Ini semut-semut oren. Semua tergantung dari hoki kalian dapatnya apa. Kalau misalnya kalian dapatnya semut master kayak gini, Scar Remaster, Red Master, sama Mimic Remaster, itu bisa kalian langsung fokusin aja ke tipenya. Kalau Red Master itu ya ke shooter, kalau Scar Remaster itu untuk ke carrier, dan Mimic Remaster itu untuk ke guardian. Dan kalau emang kalian belum dapat semut itu, gue saranin kalian nggak usah mikirin dulu yang namanya ke tipe-tipe unit itu harus kemana. Misalnya kalian punyanya JJ nih, Jack Jumper, Bullet Ant, sama Gold Armor. Ya udah, kalau saran gue kalian pengen buka aja semut shooter dulu sampai T8. Kalau emang kalian belum dapetin semut master ya, untuk player-player baru, itu udah cukup baik. Jack Jumper itu udah cukup baik untuk pemain shooter untuk di server baru ya. Dan untuk semut acid juga ini kan tipe penembak ya. Kalau misalnya dapat ya dipakai aja dulu nggak apa-apa. Dipakai aja dulu nggak apa-apa, kayak Jack Jumper, Acid General, Gold Armor, Bullet Ant juga dipakai aja dulu aja nggak apa-apa. Tapi saran gue kalau kalian mendapatkan semut-semut kayak Rock Bandit, Enigmatic Tailor, terus New World General, Guard General, sama Golden Spinny, itu kalian nggak usah kalian jadiin unit pro. Jadi kalian gak usah jadiin itu unit pro. Karena kenapa? Gue bahas sebentar. Ada tipe support sama tipe PvP-an. Nah, ini tipe support kayak Rock Bandit ini. Rock Bandit itu kan tipe penjaga ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di semut skill ke-8-nya. Ketika hanya ada semut penjaga di tiga regu, jadi unit kalian tuh ya yang kayak gini nih. Gue kasih tahu dulu. Nah, di 3 regu kayak gini ada unit penjaga tiga-tiganya. Nah, si Rock Bandit ini dia bakal ngebuff teman kalian 60%. Jadi serangan teman kalian itu bakal naik selama 4 ronde. Tapi dari ronde ke-5 sampai ronde ke-8. Bukan dari ronde 1 sampai ronde 4. Nah, kelemahannya dari semua support itu seperti itu. Dan semua support itu juga
kurang bagus di skill 5-nya. Jadi kalau gue saranin kalian gak usah naikin semut support untuk dijadikan unit pro. Karena ngapa? Karena itu gak bagus. Gue ulangin lagi, karena itu gak bagus. Jadi kalian mendingan lebih baik kumpulin semut dulu, semutnya tipe apa, lihat dulu, tergantung hoki, baru kalian fokusin ke evolusinya. Kalau misal kalian dapatnya kayak gue nih ya, kayak gue dapatnya si Kara Master, ya udah buka aja pembawa, karena ini udah apa namanya, udah pasti harus main carrier gitu loh. Tapi yang gue ingetin dulu nih, itu harus clone ya, clone ini harus kebuka skill 6 ini. Kalau nggak clone ya jangan kalian fokusin langsung. Jadi tunggu aja clone sama semut-semutnya itu yang di hoki apa. Nah, kedua gue bakal bahas tentang plus minusnya carry. Kalau carry itu cocok untuk ngejarah musuh. Jadi misalnya kalau healnya musuh sama heal lu itu deketan, itu benar-benar cepet banget nyerangnya. Nah misalnya gue pengen serang dia nih, si Kero. Nah ini gue serang ya, cuma 2 detik langsung sampai ke musuh. Serang musuh 2 detik. Nah, kalau tipe apa namanya, tipe shooter nih, gue cobain tipe shooter. Oke, serangganya gue juga pakai ya. Ini gue serang pakai smooth shooter. Nah ini dia 6 detik untuk sampai ke heal musuh dari jarak sekitar 2 feet ya, 6 detik. Nah kalau tipe guardian, gue bakal pakai tipe guardian dulu. Ini gue pakai serangga yang sama aja deh, level 7 juga, bintang 7 juga. Nah ini gue serang ke heal pakai guardian. Nah itu sekitar 8 detik. Jadi untuk guardian itu jalannya lelet, cuma pertahanannya tinggi dan darahnya tebal. Guardian itu gunanya untuk apa? Ya untuk bertahan. Itu unit semut-semutnya untuk bertahan. Kalau untuk menyerang itu emang bagus, cuma kalau kalian nggak punya yang namanya semut guardian tipe ini, Mimic Master ini, mendingan kalian nggak usah maksa jadi semut player guardian. Apalagi kalian nggak punya semut-semut top up. Kebanyakan player guardian itu semut-semutnya top up. Kalau kalian maksa jadi player guardian tapi kalian adalah free to play, mendingan hilangin niat itu. Karena kenapa? Itu bakal nyusahin kalian. Beneran dah. Itu bakal nyusahin kalian. Karena guardian itu nggak cocok untuk free to play. Biasanya free to play itu ya untuk carrier dan shooter aja. Tapi kebanyakan free to play itu pemain shooter sih. Nah, untuk semut shooter itu dia cocok untuk groundhog. Groundhog itu yang mana? Yang ini. Gua marmot tanah. Nah, itu cocok banget untuk pemain shooter. Dia bakal tinggi-tinggi damage tuh, main tinggi-tinggian damage sama server kalian. Kalau carrier ya emang damage-nya nggak terlalu gede, cuma dia untuk PvP-an itu enak banget karena jalan cepet, buat nyolong cepet, buat PvP-an ke heal musuh itu cepet banget. Jadi misalnya kalian nyerang heal musuh, bisa kalian tabrak terus-terusan, itu 2 detik cepet banget loh. Bisa-bisa musuhnya lagi pengen nyembuhin pasukannya tuh nggak keburu kan, ntar jadinya jadi ke kolam pemulihannya penuh dan akhirnya semutnya mati. Oke, gue bakal bahas tentang semut-semutnya untuk server baru ya. Server baru itu gunanya tipe semut apa? Maksudnya tipe spesial A-nya ya kayak gini. Informasinya itu gimana? Yang baik menurut gue ya. Ini menurut gue sendiri. Oke, gue bakal jelasin dari awal dulu.
Yang pertama, kalian itu untuk pemain server baru, misalnya kalian udah dapat namanya Jack Jumper, Sleep Art, atau Giant Tooth seperti ini. Sleep Art, Jack Jumper. Nah, kalian tuh lebih baik main ke shooter kalau udah punya kayak gini. Dan di sini kalian bisa main double stun, maksudnya double crowd control ya. Jadi di sini ada namanya efek menekan. Efek menekan itu adalah efek stun untuk skill 8 dari Sleep Art. Dan skill 5 tadi Giant Tooth itu ada namanya men-silent, efek diam. Jadi untuk musuhnya itu nggak bakal bisa ngeluarin semut skill tarung mereka gitu loh. Jadi cuma bisa nyerang bisa aja. Skill silent sama stun itu beda. Kalau stun itu dia benar-benar nggak bisa nyerang sama sekali. Jadi untuk ngeluarin skill tempur atau nyerang biasa itu nggak bisa pasukannya. Nah kalau silent itu untuk skill tarungnya nggak bisa keluar, cuma serangan biasa masih bisa keluar gitu. Nah untuk Jack Jumper itu fokus ke damage aja. Jadi kan emang Jack Jumper ini kan ada semua tipe damage ya. Jadi taruhnya di paling belakang. Dan ini formasi terbaik untuk player baru ya menurut gua. Bang, gimana kalau emang kita nggak hoki, kita nggak dapat Giant Tooth atau Sleep Art? Nah, kalian bisa gunain yang namanya, misal kalian nggak dapat Sleep Art nih, kalian bisa gunain Gold Armor tapi Giant Tooth-nya di depan gitu. Atau Sleep Art yang dapat, Giant Tooth yang nggak dapat, ya udah pakai yang gini aja. Bang, gua nggak dapat JJ, cuma dapat smooth acid, misalnya acid mineral, ya udah pakai aja dulu, nggak apa-apa. Dan itu mainnya shooter ya, tipe shooter. Kalau untuk kalian yang udah dapetin semut Scar Master atau Red Master, kalian bisa langsung fokusin aja ke tipe shooter. Kalau Red Master, kalau Scar Master ya fokusinya ke carrier. Itu sih menurut gua. Nah, kalau kalian udah masuk zona apa namanya, server versus server kan ada tuh setiap hari Minggu ya. Kalian harus pikirin nih gimana caranya biar smooth kalian itu kalau PvP-an sama server lain itu menang. Jadi untuk bertahan itu biasanya gue pakainya Guardian di depan, terus carrier karena gue kan tipe carrier ya, jadi gue mainnya carrier. Kalau kalian tipenya shooter, misalnya kayak gini Red Master kayak Tooth, nah ya udah kalian pakainya yang shooter untuk tipe shooter begini. Dan ini untuk dev heal kalian, ingat ya, untuk dev heal kalian. Jadi kalau untuk nyerang juga bisa, cuma agak lama jalannya. Jadi kalian bisa spend diamond aja biar sampai cepat ke sarang musuh. Kalau kalian pengen nyerang ya udah harus tiga-tiganya smoothnya harus sama. Biar ada tambahan damage 30%. Gitu sih menurut gua. Terus kalau kalian udah punya smooth S, ya dipakailah smooth S-nya. Seperti smooth S itu seperti apa, Bang? Semut es tuh yang ada kayak gininya nih, yang ada kayak gininya lambang es. Nah ini dapat dari mana? Dari Lost Island gitu. Kalau kalian dapatnya tipe Guardian, ya pakainya Guardian. Bang, tapi gue pemain carry nih bang, cuma gue malah dapat tipenya Guardian. Ya udah nggak usah dipakai. Masa kalian harus ngubah unit kalian yang udah bener-bener jadi ke tipe Guardian yang tadinya pemain carrier? Ya udah nggak usah dipakai. Untuk ini aja, apa namanya, untuk pangolin aja smoothnya. Kalau smoothnya kayak Left Diver ini, untuk pangolin aja, nggak usah kalian ngubah job kalian darinya carry jadi guardian, nggak usah, karena itu bakal banyak makan waktu lagi di sini untuk buka tes 10.
Jadi kalian gak usah maksain yang namanya ngubah job kalian yang darinya carrier atau shooter, dari shooter ke carrier atau shooter ke guardian. Gak usah kalian paksakan itu. Itu bakal bikin kalian tuh kehilangan banyak waktu, dan power kalian juga bakalan susah untuk PvP-an karena ketinggalan evolusinya. Gitu sih menurut gua. Oke, segini aja bisa gue jelasin untuk tipe-tipe semut dan tipe semut yang menurut gua baik untuk new server. Sekian dari gua, Blue. Bye bye.